kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-681 ini didukung oleh para pemain Amir sebagai Kuda Parasuta, Sunario sebagai Aryatada, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, Nanang sebagai Rakai Warak, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Harga sebagai Pagu, Salman sebagai Padatala, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bagaimana, Rakai Warak dan Rakai Kembar? Kalian sudah dengar bukan? Kuda Parasuta telah mengatakan supaya kita secepatnya meninggalkan tempat ini. Rakai Warak, Rakai Kembar, Kuda Parasuta pasti bisa mengatasi pertempuran ini. Menurut perhitungan, meski jumlah para pemberontak jauh lebih besar, tetapi semangat dan mentalnya ada di bawah para prajurit kita. Tidak-tidaknya mereka akan mundur dan kejar Pace. Baiklah. Baik, Pak. Rakai Warak, iya. Mari kita kawal Gusti Patih dan Bapak Brahmana Ratu Kuning menyusul Gusti Prabu. Mari. Tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi pertempuran ini akan diselesaikan. Percayalah. Nanti aku akan menyusul. Menghadapi Padatala, Kuda Parasuta berteriak-teriak, minta supaya Warak dan Kembar segera pergi meninggalkan arena pertempuran bersama Aryatada dan Brahmana Ratu Kuning. Semula Kembar dan Warak merasa bimbang meninggalkan Kuda Parasuta sendirian memimpin pertempuran. Tetapi akhirnya mereka pun menggebrak kudanya, meninggalkan arena untuk menyusul Gusti Prabu Jayanegara. Aryatada, Brahmana Ratu Kuning, dikawal oleh Rakai Warak dan Rakai Kembar, memacu kuda mereka cepat-cepat untuk menyusul Prabu Jayanegara. Arena pertempuran sudah jauh mereka tinggalkan. Kini mereka mengikuti jejak-jejak kaki kuda yang ada dengan bantuan sinar bulan yang memancar terang. Dengan bekal keyakinan dan naluri keprajuritannya, mereka terus mengikuti jejak-jejak kaki kuda di depannya. Pusat perhatian mereka cuma satu, yakni keselamatan Gusti Prabu Jayanegara.
Lari kuda semakin dipercepat. Udara malam yang dingin tak mereka hiraukan. Hingga akhirnya... Tuhan betul saja Naga. Kami datang membantu. Ayo, prajurit Majapahit yang perkasa. Umpat habis para pemberontak. Jangan beri ampun. Mari Gusti, saya antar menuju kereta Prabu Jayanegara. Syukurlah kita dipertemukan kembali dengan junjungan kita. Gusti Patih, masuklah ke dalam kereta Gusti Prabu. Sangat berbahaya Gusti Patih berada di arena pertempuran. Cepat Gusti Patih. Mari Gusti Patih. Tentu Gusti Prabu sudah ingin bertemu Gusti Patih. Mari. Terima kasih Ratu Kuning. Brahmana Ratu Kuning mendekati kereta Prabu Jayanegara untuk mengantar Arya Tanah bertemu junjungannya. Sementara bekal Gajah Mada masih berhadapan dengan Pagu, sang pemimpin pasukan pemberontak. Rakai Warak dan Rakai Kembar langsung terjun ke tengah-tengah pertempuran dengan semangat tinggi. Para prajurit semakin terengkinan demi dilihatnya Rakai Warak dan Rakai Kembar membabat habis satu persatu tubuh para pemberontak. Hianat negara. Aku tidak akan mengampuni kalian. Untuk negara putih. Pergilah kalian semua ke neraka. Kenapa kau berhenti? Seranglah aku. Gempurlah aku. Jangan sombong. Sebentar lagi, kau akan segera mati di tanganku. Aku sebenarnya mulai khawatir karena perlawanan pasukannya mulai kendor. Tapi dia berusaha menutupinya agar rasa khawatirnya tak terlihat oleh Gajah Mada. Sebab itulah, Pagu menyerang dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Betul Gajah Mada tahu bahwa lawannya mulai turun rasa kepercayaan dirinya. Serangan bertubi-tubi dan gencar terus dilakukan untuk menundukkan Pagu. Menyerang dan bawalah pasukanmu pergi dari sini. Jangan coba-coba menyentuh Gusti Prabu Jayanegara. Aku lebih baik mati daripada pulang membawa kekalahan. Oh, bagus. Suatu sikap seorang satria. Aku puji tekad dan jiwa satria. Betul Gajah Mada kembali menyerang Pagu. Lawannya mulai takut karena serangan Gajah Mada semakin cepat dan membahayakan. Sabetan pedang Gajah Mada menusuk titik-titik kelemahan. Pagu sulit bergerak karena setiap geraknya seolah sudah terbaca oleh Gajah Mada. Hingga akhirnya... Gusti Prabu. Paman Pada. Mari, masuklah ke dalam kereta. Jangan terlalu lama berada di luar. Berbahaya, Paman. Masuklah, Paman. Terima kasih. Terima kasih, Gusti Prabu. Syukurlah. Paman selamat keluar dari Majapahit. Hamba mengucap syukur tak terhingga ke hadapan Dewata Agung. Karena masih bisa bertemu dengan Gusti Prabu dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bagaimana dengan Majapahit, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Hamba masih mencoba bertahan untuk saat-saat terakhir. Namun rupanya Rakuti mempunyai jumlah pengikut yang cukup besar. Ketika hamba beranjak keluar dari istana Kepatihan, lalu menuju istana Gusti Prabu, nampak para pemberontak telah menguasai keadaan. Di mana-mana selalu ada pasukan pemberontak.
sulit untuk bisa keluar dengan selamat dalam keadaan seperti itu. Tapi hamba bersyukur Dewata Agung telah melindungi Gusti Prabu. Bagaimana dengan yang lain-lainnya, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Yang hamba lihat selamat dan sekarang ini ada bersama hamba ialah Brahmana Ratu Kuning, Rake Warak, dan Rake Kembar. Sedangkan kuda Parasuta masih menghalau para pemberontak di tepi batas kota raja. Hamba kira sebentar lagi pun kuda Parasuta akan menyusul. Syukurlah kalau begitu, Paman. Gusti Prabu, Ya. Gajah Mada telah memenangkan pertempuran. Gusti Prabu, pasukan pemberontak lari kocar-kacir. Mereka mundur. Kita bisa meneruskan perjalanan, Gusti Prabu. Oh, syukurlah. Bagaimana, Paman? Ya, sebaiknya kita segera meneruskan perjalanan. Sebab bukan mustahil pasukan pemberontak akan datang lagi kemari mencari kita. Sementara itu, kuda Parasuta masih memimpin prajurit bawahannya menghadapi pasukan pemberontak yang sudah mulai lemah. Kuda Parasuta merangsak pada Tala tanpa ampun. Sang pimpinan pemberontak itu kewalahan, tapi dia mencoba bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Menyerah sajalah, dan bawalah pasukanmu mundur. Laporkan pada Rakuti bahwa para prajurit Majapahit masih akan kembali merebut apa yang menjadi haknya. Tidak semudah itu. Apa yang telah kami rebut dengan susah payah akan kami pertahankan dengan susah payah pula. Kalau begitu, sebaiknya kau mati saja di tempat ini. Kuda Parasuta kembali menyerang pada Tala. Kali ini serangan kuda Parasuta tidak main-main lagi. Segenap kemampuannya dikerahkan untuk menjatuhkan lawannya. Sementara itu, pasukan pemberontak mulai surut. Prajurit-prajurit Majapahit semakin berada di atas angin. Melihat pasukannya mulai lemah, diam-diam pada Tala merasa khawatir akan kekalahannya. Dan situasi itu segera dimanfaatkan oleh kuda Parasuta untuk merangsaknya. Mampuslah kediban Rakuti. Ayo kawan-kawan, tinggalkan tempat ini. Kita susul Gusti Patih. Heya. Akhirnya kuda Parasuta berhasil membunuh pimpinan pasukan pemberontak bernama Padatala. Dengan cepat dia perintahkan sisa-sisa prajuritnya untuk meninggalkan tempat itu dan menyusul Aryatada. Mereka larikan kudanya bagaikan dikejar hantu. Begitu. Lalu di mana Tuan Bekal Gajah Mada? Kukira Tuan Bekal belum terlalu lama meninggalkan tempat ini bersama Gusti Prabu. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Cepat menyebar. Cari jejak-jejak mereka. Baik. Mudah-mudahan Gusti Prabu selamat dalam perlindungan Tuan Gajah Mada. Tetapi Bapak Brahmana Ratu Kuning, Rake Warak dan Rake Kembar, apakah mereka berhasil bertemu Gusti Prabu? Prajurit-prajurit yang ada padaku tinggal beberapa orang saja. Semoga Tuan Bekal Gajah Mada masih memiliki jumlah prajurit yang cukup. Entahlah.
Apa rencana Gusti Prabu dan Gusti Patih setelah Majapahit jatuh ke tangan pemberontak? Tuan Parasuta, kami telah melacak jejak-jejak itu. Oh, Tuan Parasuta, sepertinya banyak sekali jumlah jejak di sekitar sini, Tuan. Lalu bagaimana? Jejak-jejak yang ada menyebar di sekitar tempat ini dan arahnya tidak beraturan, Tuan. Benar, Tuan Parasuta. Jejak-jejak itu ada yang mengarah ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Banyak sekali jejak-jejak itu, Tuan. Kalau begitu, carilah jejak-jejak kaki kuda yang ada bekas roda kereta. Ada Tuan Parasuta. Di sebelah sana. Nah, jejak itulah yang harus kita ikuti. Apakah itu berarti jejak kereta Gusti Prabu, Tuan? Iya. Karena tak ada lagi yang menggunakan kereta kerajaan kecuali Gusti Prabu Jayanegara. Ya, baiklah, Tuan. Kalau begitu, mumpung belum pagi benar dan kaum pemberontak mengejar kita lagi, mari kita segera menyusul beliau. Ayo, Tuan Parasuta. Benar, Tuan. Kita harus secepatnya pergi. Baik. Kita segera menyusul Gusti Prabu. Nah, perintahkan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Mumpung hari belum terlalu terang. Kawan-kawan, ayo kita lanjutkan perjalanan untuk menyusul dan bergabung dengan Gusti Prabu junjungan kita. Iya. Para suta. Besar Kuda Prasuta, jasamu cukup besar dalam peristiwa ini. Gajah Mada, hamba Gusti Prabu. Jelasnya siapa-siapa saja yang sekarang ini bersama kita. Yang sekarang ada bersama kita ialah Gusti Patih Aryatada, Bapak Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar, serta beberapa prajurit Majapahit yang masih setia. Jumlah kita kecil sekali. Ya, tetapi ini bukan berarti kekalahan bagi kita. Nanti suatu ketika kita akan kembali masuk Majapahit untuk mengusir Rakuti dan gedibal-gedibalnya. Di mana Paman Tadah dan Ratu Kuning? Beliau berada di luar, sedang berbincang dengan beberapa prajurit, Gusti Prabu. Panggil mereka. Suruhlah masuk ke dalam kereta ini, dan kita lanjutkan perjalanan. Hamba Gusti Prabu. Bekal Gajah Mada pergi melaksanakan perintah Jayanegara. Aryatada dan Brahmana Ratu Kuning tengah berbicara dengan beberapa prajurit yang sedang beristirahat. Tak lama kemudian, setelah Gajah Mada berbisik-bisik sebentar, ketiganya lalu melangkah menuju kereta kerajaan. Ampun Gusti Prabu, hamba bersama Brahmana Ratu Kuning datang menghadap. Paman, kita harus melanjutkan perjalanan ini. Dan aku minta bekal Gajah Mada bertindak sebagai pimpinan pasukan penyelamatan ini, dibantu oleh Kuda Prasuta. Hamba setuju sekali, Gusti Prabu. Lalu kemana kira-kira arah perjalanan kita, Gusti Prabu? Ampun, Gusti Prabu. Sebelumnya hamba mengaturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada hamba. Dan jika melihat arah jalan ini, kita bisa meneruskan perjalanan sampai di sebuah desa bernama Desa Bedander. Kita beralih ke Majapahit. Malam baru saja digantikan pagi. Di segenap sudut-sudut kota raja terdengar teriakan-teriakan membahana mengisi pagi yang cerah. Di lorong-lorong jalan, di pasar-pasar, terutama di alun-alun, bahkan sampai di pinggiran kota raja. Majapahit telah jatuh ke tangan Rakuti.
para pengikutnya berteriak-teriak memuji nama Rakuti. Warga kota raja tak ada yang berani keluar dari rumahnya. Semua tempat dijejali oleh pasukan pemberontak. Mereka berwajah cerah, gembira, karena pertempuran dahsyat yang menelan waktu semalaman penuh berhasil mereka menangkan. Dan di alun-alun, di antara berjejalnya para pasukan pemberontak, nampak Gorasa bersama teman narapidana Pati lainnya sedang berbincang-bincang. Jujur Paksi, Setagraha, Rakuti telah menang dalam pertempuran ini. Dia berhasil. Kita membantunya mati-matian. Lalu bagaimana pendapat kalian berdua? Gorasa, aku tidak mungkin kembali hidup seperti dulu. Menjadi begal dan pembunuh. Begitu. Lalu kau, Setagraha? Ya, sama dengan apa yang dikatakan Jujur Paksi. Kalau begitu, pilihan kalian adalah ikut bergabung dengan Rakuti. Iya, betul. Terserah pada Rakuti. Apakah kita akan dijadikan prajuritnya atau pegawai istana. Tetapi yang jelas, kita bekerja pada Rakuti. Apakah kau sama saja, Setagraha? Kalau seandainya Rakuti mau menerima, aku memilih menjadi prajurit pengawal istananya. Aku ingin selalu dekat pada Rakuti, sebab menurut pendapatku, ada hal-hal yang bisa kupelajari dari cara hidup Rakuti. Bayangkan saja, dari seorang sudra bisa menjadi punggawa istana. Bahkan sekarang naik menjadi penguasa tertinggi di Majapahit ini. Jadi kau punya cita-cita ingin memberontak juga, Setagraha? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Aku cuma ingin tahu bagaimana cara Rakuti menekuni jalannya. Kalau kau bercita-cita memberontak, maka kau akan terlebih dulu berhadapan dengan aku, Setagraha. Gorasa, jangan salah, Gorasa. Aku tidak bermaksud ke sana. Sudahlah. Nanti kalau keadaan sudah agak sedikit reda, kita pergi menghadap Rakuti. Menghadap Rakuti? Kemana? Di istana, goblok. Bukankah sekarang ini dia sudah berhak tinggal dan menetap di istana Majapahit? Sudahlah. Sekarang kita kumpulkan teman-teman narapidana Pati yang lain. Lalu kita tanya apa kemauan mereka. Baru setelah itu kita bisa pergi ke istana menghadap Rakuti. Kita telah menang. Kita menang, Rapangsa. Bukan kita, tapi Rakuti. Apa bedanya? Jelas berbeda. Dulu kita mengabdi Ramapati di bawah kekuasaan Gusti Jayanegara. Tapi sekarang kita mengabdi Rakuti di bawah kekuasaannya sendiri. Apa urusan kita? Apa kau tidak melihat apa yang mereka teriakkan? Hidup Rakuti! Hidup Rakuti! Lantas, apa yang kau rasakan? Dengan begitu, Rakuti bisa bertindak semena-mena terhadap kita, terhadap siapapun. Kalau kita mengabdi dengan setia, patuh, dan taat pada Rakuti, tentu dia akan memperhatikan kita. Sebenarnya aku sudah bosan dan jenuh pada kekerasan. Rapangsa, setiap prajurit harus keras. Kehidupan prajurit adalah kekerasan. Rapangsa, kenapa kau mendadak berubah seperti ini? Aku hanya merasa was-was. Dulu Rakuti mengingini nyawa Rasemi, lalu Rawedeng, terakhir Rayuju. Untunglah Ratanca berhasil lolos. Aku khawatir suatu ketika nanti dia pun mengingini nyawa kita berdua. Kekhawatiranmu itu tidak beralasan. Dulu karena Rakuti sedang mempersiapkan pemberontakan. Sekarang pemberontakan itu telah berhasil. Sudahlah. Mari kita kumpulkan pasukan kita. Kita periksa berapa prajurit yang masih ada dan berapa prajurit yang telah tewas. Ya, baiklah. Dan setelah itu, kita menghadap Rakuti di istana Majapahit. Baik. Ingat Rapangsa. Jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Tugas kita sekarang adalah mengabdi pada Rakuti. Dan jasa kita cukup besar kepada Rakuti. Tidak mungkin dia akan melupakan kita, menyanyiakan kita. Ayo,
Kita periksa pasukan masing-masing. Baik. Majapahit telah jatuh di tangan pemberontak dan dikuasai penuh oleh Rakuti. Banyak orang bertanya-tanya, khususnya warga kota raja, apa yang akan terjadi setelah Rakuti menjadi penguasa tertinggi di Majapahit. Bahkan Rapangsa sendiri bertanya-tanya tentang nasibnya di hari depan. Begitu pula Pangpung dan Linggawasa. Tak urung, mereka pun membicarakan apa yang akan diperbuatnya setelah kemenangan Rakuti dalam pemberontakan itu. Pangpung, lalu apa yang akan kita kerjakan sekarang? Kemenangan telah kita peroleh, Pangpung. Apakah kita akan tinggal menetap di sini? Tidak, Linggawasa. Kita tetap akan kembali ke Bukit Krucuk, karena di sanalah tempat kita yang sebenarnya. Lalu seandainya Rakuti menghendaki kita tinggal di sini, membantu pekerjaannya, bagaimana, Pangpung? Kita bukan orang kerajaan, Linggawasa. Kita rakyat biasa. Tempat kita jauh terpencil, bukan di tempat keramaian seperti ini. Seandainya Rakuti meminta kita membantu pekerjaannya, mengurus pemerintahan, jelas aku tidak bisa. Aku tidak menguasai ilmu Raja Niti. Semoga saja Rakuti mau mengerti kalau kita jelaskan perihal yang sebenarnya. Tugas kita memang cuma membantu Rakuti melancarkan pemberontakan ini. Dan sekarang cita-citanya telah tercapai. Aku sendiri menghendaki kita segera kembali ke Bukit Krucuk, Pangpung. Kita memang tidak berbakat mengurus pemerintahan. Tata pemerintahan banyak lika-likunya. Kita ditakdirkan hanya untuk mengurus suatu perguruan. Bagus. Kau bisa merasakannya sendiri. Kau lihatlah. Di mana-mana orang melambungkan nama Rakuti. Di setiap jalan maupun lorong, nama Rakuti menjadi pembicaraan yang hangat. Dia memang sudah berhasil. Sekarang tinggal terserah dia sendiri. Mau diapakan Majapahit ini? Tentunya Majapahit akan mengalami perubahan besar-besaran dengan menangnya Rakuti ini, Pangpung. Itu sudah pasti, Linggawasa. Setiap pergantian pemerintahan pasti akan dibarengi pula oleh perubahan peraturan. Iya. Pangpung, tengoklah ke sana. Sepertinya Pagu yang sedang terluka dan menuju kemari itu. Oh, Pagu. Dari mana dia? Kakang, pasukanku kuat terkacir oleh perlawanan Gajah Mada dan prajurit-prajuritnya. Lalu aku terpaksa melarikan diri bersama beberapa orang lain yang selamat, Kakang. Dia memang seorang pendekar pilih tanding, Kakang. Siapa maksudmu? Gajah Mada? Iya. Aku nyaris saja mendapatkan Jaya Negara. Baru saja pintu kereta itu akan aku buka. Tiba-tiba dia melompat cepat sekali dan aku kehilangan tanganku karena pedangnya. Jadi Gajah Mada berhasil menyelamatkan Jaya Negara. Betul Kakak. Pagu, sebaiknya kau rawat dulu lukamu. Nanti baru kita menghadap Rakuti untuk melaporkan perihal Jaya Negara. Baik, Kakang. Linggawasa, ya, sebelum menghadap Rakuti, mari kita periksa pasukan Bukit Krucuk. Dari jumlah 700 orang, berapa yang selamat dan berapa yang tewas? Majapahit masih dalam suasana pesta kemenangan. Riakan hidup Rakuti terdengar di mana-mana. Pasukan pemberontak merayakan pesta kemenangan itu dengan minum-minum tuak sampai mabuk. Di jalan-jalan maupun lorong-lorong selalu terdapat prajurit pemberontak berjalan sempoyongan dengan guci tuak di tangannya. Warga kota raja tetap tak ada yang berani keluar rumahnya. Ada apa, Ki? Ada apa? Tengok di luar sana.
Iya Ki. Aku sudah melihatnya dari semalam. Aku takut Ki. Mereka saling bunuh satu sama lain. Sepertinya nyawa itu tidak ada artinya sama sekali. Yang kebangetan itu ya Rakuti dan teman-temannya. Jangan ngomong sembarangan Ki. Nanti kalau ada yang dengar, kau bisa ditarik keluar dan dipancung kepalamu. Jangan asal ngomong Ki. Bayangkan saja, baru saja soal Ramapati selesai, sekarang menyusul soal Rakuti. Kapan di Majapahit ini ada amannya? Selalu saja pemberontakan, kerusuhan, pembunuhan. Ya sudahlah Ki, pokoknya kita aman. Tidak usah ikut-ikutan. Kita ambil amannya saja Ki. Jangan suka macam-macam. Yang namanya rakyat itu kan tinggal manut saja. Sayang aku ini sudah tua. Kalau masih muda, tentu aku ikut Gusti Prabu Jayanegara lengser dari Majapahit dan menyusun kekuatan untuk membalas. Ngomong kok tidak dipikir. Terima saja padanya. Kita ini kan rakyat Ki. Siapa yang berkuasa, ya biar saja. Yang penting kita tetap bisa menikmati sisa-sisa hidup ini. Ya sudah. Aku tidak tahu nih, apa yang akan dilakukan Rakuti setelah dia berkuasa. Mungkinkah kehidupan rakyat akan lebih terjamin? Atau malah sebaliknya? Kapan Majapahit ini akan aman dan sentosa? Kapan Majapahit ini akan mengalami zaman keemasannya? Andai pun Majapahit ini akan mengalami zaman keemasan, tentu kau dan aku sudah pindah Ki. Pindah? Pindah kemana Nini? Pindah kemana lagi kalau bukan ke alam sana? Sudah mati maksudmu? Lah iya, wong umur kita tinggal seujung rambut. Kalau boleh, aku ingin hidup sampai Gusti Prabu Jayanegara kembali memerintah di Majapahit. Ya, minta saja sama Hyang Maha Agung. Semoga saja kita masih diberi umur panjang sampai bisa menikmati hadirnya kembali Prabu Jayanegara, Ki. Aku sepertinya belum rela meninggalkan dunia ini. Kalau belum melihat kembalinya Gusti Prabu Jayanegara ke Majapahit. Ya sudah Ki, jangan ngelamun terus. Aku mau ke pasar buat makan hari ini. Jangan dulu kemana-mana Nini. Wong keadaan belum aman benar kok malah mau jalan-jalan. Aku bukan mau jalan-jalan, aku mau belanja, Ki. Sudahlah, makan dulu apa adanya. Lah, mana mungkin pasukan pemberontak itu mau ganggu aku, perempuan peot begini. Tidak. Jangan keluar dulu. Nanti kalau ada apa-apa aku juga yang repot. Sudah, di rumah saja kamu, ya. Di rumah saja dulu. Nah, kau lihat itu, prajurit-prajurit pemberontak pada mabuk-mabukan. Itu lihat. Di sana itu, prajurit Majapahit sedang digiring entah kemana. Aduh, rupanya mereka itu sekarang sudah menjadi tawanan para pemberontak. Walah. Kasihan prajurit-prajurit itu. Mereka tentu prajurit yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Sudah Ki, itu urusan mereka. Aku mau masak ketelar rambat. Nanti kau lapar, dan aku juga yang kau marahi. Sudah Ki, aku mau ke dapur. Dasar perempuan. Urusannya cuma dapur. Tidak mau tahu tentang pemerintahan. Diajak ngomong soal ketatanegaraan,
malah bicara tentang ketela. Jadi, Jaya Negara itu lolos. Begitulah menurut laporan yang diberikan Pak Agu, Rakuti. Siapa-siapa saja yang berhasil meloloskan diri? Di antaranya ialah Arya Tadah, Gajah Mada, dan Brahmana Ratu Kuning. Berapa kekuatan prajurit yang mengawalnya? Tidak banyak, Rakuti. Kurang lebih di bawah 20 orang. Di bawah 20 orang? Jumlah itu bisa makin berkembang jika kita membiarkan mereka tetap hidup. Sebar telik sandi kemana-mana dan di mana saja. Cari keterangan tentang Jaya Negara. Sudah itu, kejar dan tangkap. Aku tidak ingin nantinya dia hanya akan bikin kesulitan. Rabanyak, Rapangsa. Iya, Rakuti. Periksa semua orang yang keluar masuk kota raja. Jangan sampai ada kurir atau penghubung antara Jaya Negara dengan orang-orangnya yang masih setia di Majapahit. Baik, Rakuti. Cari dan tangkap prajurit-prajurit Majapahit yang masih sembunyi di rumah-rumah warga kota ataupun penduduk pinggiran kota raja. Bunuh mereka jika ia melawan. Baik, Rakuti. Adakan pembersihan besar-besaran. Tangkapi semua penggawa tinggi dan pejabat kerajaan bekas pemerintahan Jaya Negara. Hukum pancung bagi yang masih setia pada Jaya Negara, dan bagi yang mau kerjasama atau memihak kita, beri kelonggaran dan biarkan tetap hidup. Baik, Rakuti. Prajuritnya lalu diberikan pengarahan dan pembagian tugas. Hampir semua pintu masuk ke kota raja dijaga ketat. Setiap orang diperiksa satu persatu. Di dalam kota raja tidak luput dari pemeriksaan. Di pasar-pasar, kedai-kedai, maupun di jalan dan setiap lorongnya. Periksa semua orang yang lalu lalang di sini, tanpa kecuali. Bagi mereka yang menolak diperiksa, tangkap dan jebloskan ke rumah tahanan bawah tanah. Ini titah Tuan Rakuti. Prajurit, adakan pembersihan di setiap tempat. Periksa setiap orang tanpa kecuali. Tidak peduli apakah dia itu Temenggung, Adipati, maupun Wedana. Periksa dan tangkap kalau mencurigakan. Ini titah dari Tuan Rakuti. Harus dilaksanakan. Rabanyak dan Rapangsa sibuk memeriksa prajurit-prajuritnya yang bertugas jaga di segenap tempat. Orang-orang mulai merasa dicurigai dan tidak mempunyai kebebasan karena setiap gerak-geriknya selalu diawasi dan diperiksa. Majapahit dalam keadaan darurat. Sebab itu, tidak diperbolehkan berkumpul atau berkelompok. Bagi yang melanggar, akan langsung ditangkap dan dijebloskan ke ruang penjara. Ingat itu baik-baik. Majapahit di dalam keadaan darurat. Setiap malam, tidak boleh ada seorang pun keluar rumah atau berjalan-jalan. Jika didapati ada yang membandel, akan dihukum pancung atau hukum picis. Apakah kau sudah puas dengan tugas ini? Aku masih belum yakin benar. Apakah mungkin tidak ada telik sandi Jaya Negara menyusup ke dalam kota raja? Lalu apa lagi yang akan kita kerjakan? Orang-orang yang mungkin akan dihubungi telik sandi harus kita bersihkan. Maksudmu pembersihan di tingkat atas? Iya. Kita harus bekerja dengan baik agar Rakuti puas dan merasa senang atas pekerjaan kita. Iya. Apa rencana-rencanamu selanjutnya? Bukankah Rakuti menghendaki diadakan pembersihan secara menyeluruh? Benar. Nah,
Biarlah pekerjaan memeriksa setiap orang di pasar-pasar, jalan, di batas-batas kota, dijalankan oleh para kepala prajurit bersama para bawahannya. Tugas kita adalah membersihkan para pejabat, para penggawa tinggi kerajaan, bekas pemerintahan Jayanegara. Jadi kita memimpin langsung penangkapan atau penculikan para pejabat dan penggawa tinggi itu? Iya, jenis pekerjaan ini harus kita sendiri yang langsung memimpinnya. Para prajurit yang akan kita bawa haruslah prajurit-prajurit pilihan. Jangan sembarangan prajurit kita ambil dalam penyergapan ini. Kenapa harus begitu, Rapangsa? Kita tidak boleh percaya begitu saja kepada setiap orang. Jangan sampai kita kecolongan. Karena tidak tertutup kemungkinan adanya 1 atau 2 prajurit yang diam-diam masih setia kepada Jayanegara. Iya, aku mengerti. Memang tidak tertutup kemungkinan adanya 1 atau 2 orang yang masih setia kepada Jayanegara. Dan jangan sampai orang-orang itu menyelinap ke dalam pasukan penyergap. Jangan-jangan dia malah akan membocorkan rahasia penyergapan, dan yang akan kita sergap melarikan diri. Iya, itulah yang kumaksudkan. Lalu bagaimana? Kita pilih prajurit-prajurit yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita bentuk pasukan khusus. Lalu kita mulai pembersihan tingkat atas secara diam-diam saja. Bukankah sekarang ini Rakuti yang berkuasa? Benar. Sekarang ini Rakuti yang berkuasa. Tetapi penangkapan terang-terangan seperti itu tidak akan membawa hasil yang lebih. Karena akan didengar oleh setiap pejabat atau punggawa yang masuk ke dalam daftar hitam kita. Nah, dengan cara diam-diam, siapapun tidak akan dengar. Dan kita bisa menangkapi semua yang kita kehendaki. Dan pasukan yang akan kita bentuk ini akan bergerak malam hari, di saat semuanya tertidur lelap. Wah, hebat. Ternyata kau punya gagasan yang tepat dan jitu. Lalu, apakah rencana dan cara kita ini harus kita laporkan kepada Rakuti? Tidak perlu. Rakuti cukup menerima laporan dari hasil kerja kita. Apakah nanti Rakuti tidak akan marah? Tidak akan tersinggung dengan cara yang kita ambil? Rakuti sudah terlalu banyak pekerjaan. Dia akan menyerahkan segalanya kepada kita. Yang dia minta dari kita hanyalah hasil pekerjaan. Urusan Rakuti bukan hanya penangkapan para penggawa tinggi atau pejabat kerajaan, tetapi masih banyak yang harus dia selesaikan. Sebab itulah, dia akan merasa ringan bebannya jika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan sempurna. Betul juga. Rakuti sekarang ini tentu harus bekerja keras setelah tampuk kekuasaan tertinggi Majapahit berhasil dia rengkuh. Baiklah, Rapangsa. Kapan akan kita mulai pekerjaan ini? Lebih awal, lebih baik. Besok pagi-pagi, kita mulai memilih orang-orang yang bisa kita rekrut ke dalam pasukan penyergap. Lalu kita berikan arahan secukupnya. Dan kapan penyergapan pembersihan dimulai? Lusa malam, kita sudah harus mulai bergerak. Esok malamnya, Rabanyak dan Rapangsa mulai mengumpulkan prajurit-prajurit yang bisa diandalkan dan terpercaya. Jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Bertugas khusus menangkap para bekas pejabat dan penggawa tinggi kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Jayanegara, hidup atau mati. Jadi ingatlah ini, bahwa tugas kita adalah tugas khusus. Untuk itulah perlunya dibentuk pasukan khusus ini, yakni buat menangkap atau menculik para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan semasa pemerintahan Jayanegara. Tugas ini sifatnya rahasia. Maksudnya, agar rakyat tidak menjadi resah dan orang-orang yang termasuk dalam daftar hitam kita tidak mencoba atau berusaha lari dari wismanya masing-masing.
Ingatlah, prajurit-prajurit, ini tugas rahasia. Dan kalian dipilih karena kalian dianggap andal dan dapat dipercaya. Tetapi, jika di antara kalian ada yang membocorkan rahasia ini, tanggung sendiri hukumannya. Meski pada istri sendiri, rahasia ini tidak perlu diketahui. Paham? Ya, kami paham. Kami mengerti. Bagus. Jadi tidak percuma kalian dijadikan sebagai prajurit pilihan yang harus tetap setia kepada Rakuti. Hidup! Hidup! Rapangsa, apakah tidak sebaiknya kalau kita menghadap Rakuti untuk meminta penjelasan lebih lanjut? Di samping juga sebagai laporan bahwa kita siap menjalankan perintah. Iya. Kukira memang begitu. Sebab hanya Rakutilah yang tahu persis siapa-siapa yang akan kita bersihkan. Itulah yang kumaksud. Sebab kita sendiri belum jelas mana yang harus kita tangkap dan siapa yang dianggap berbahaya oleh Rakuti. Benar, banyak. Cuma Rakuti yang tahu siapa yang dianggap membahayakan dan siapa-siapa yang terlebih dahulu harus disapu bersih. Sebab tidak mustahil terjadi. Kita menganggapnya tidak berbahaya, ternyata oleh Rakuti justru paling dianggap membahayakan. Rakuti memang lain dari siapapun. Kadang kita tidak mengerti apa yang dia maui. Kadang kita pun dibuat tidak mengerti oleh jalan pikirannya. Ya, itulah Rakuti. Dia sangat berbahaya. Kita mesti hati-hati menjalankan perintahnya. Lalu Rapangsa, kapan kita mulai melaksanakan pekerjaan kita? Pagi ini kita menghadap Rakuti. Lalu nanti malam kita mulai bergerak. Baiklah. Rabanyak dan Rapangsa beranjak meninggalkan Wisma untuk menghadap Rakuti di Istana Majapahit. Keduanya telah mempunyai rencana yang matang untuk menunaikan tugas yang dibebankan. Dan pagi itu, mereka bertemu Rakuti untuk minta penjelasan dan nama-nama para calon korbannya. Pagi hari yang cerah itu, suasana Majapahit tampak tenang-tenang saja. Tetapi di balik ketenangan itu, tersimpan ketegangan, sebab setiap warga kota tak pernah lepas dari pengawasan dan pemeriksaan. Iklim kebebasan sudah terampas. Menjelang siang itu, Rapangsa dan Rabanyak pergi menghadap Rakuti di istana. Di sana telah ada Wong Agung, Pangpung dan Linggawasa, Gorasa, serta Cucur Paksi dan Setagraha. Rakuti, aku dan Rapangsa datang menghadap. Bagaimana persiapanmu menghadapi tugas-tugasmu? Kami telah menyiapkan sepasukan khusus untuk melaksanakan tugas itu, Rakuti. Bagus. Lalu? Besok malam, kami mulai bertindak secara diam-diam. Pasukan yang kami bentuk ini terdiri dari prajurit-prajurit pilihan dan tidak lebih dari 30 orang. Persiapan kalian bagus. Lanjutkan. Kami mohon petunjuk. Siapa-siapa saja yang harus kami bersihkan, Rakuti? Setidak-tidaknya yang sekarang ini dianggap berbahaya. Para pejabat kerajaan bekas pemerintahan Jayanegara. Yang harus kalian tangkap adalah Mapanji Elam, Tumenggung Empu Iwar, Empu Kapat,
dan semua para pengawal tinggi kerajaan. Tangkap mereka dan binasakan. Apakah mereka semua harus kami binasakan? Binasakan semuanya. Sapu bersih mereka, terutama yang masih setia kepada Jaya Negara. Kalau di antara mereka ada yang minta diampuni dan mau bergabung bersama kita, bagaimana? Beri kelonggaran untuk tetap hidup, tetapi tetap dalam pengawasan ketat. Karena tenaga dan pikiran mereka masih bisa kita harapkan untuk membangun Majapahit ini. Baik, Rakuti. Dan yang harus tetap dilaksanakan, periksa semua orang yang keluar masuk kota raja. Baik, Rakuti. Aku tidak ingin ada rakyat jelata yang masih setia pada Jaya Negara dan menjadi penghubung antara mereka dengan keadaan yang ada di sini. Baik, Rakuti. Rapangsa dan Rabanyak menuruti apa yang diperintahkan Rakuti. Semua orang harus dicurigai dan diawasi, dari rakyat jelata sampai kepada para bekas pejabat dan punggawa tinggi. Dengan kata lain, Majapahit masih dalam keadaan darurat perang. Oleh sebab itu, di dalam kota raja diberlakukan jam malam. Warga kota dilarang keluar malam. Sementara itu Rabanyak dan Rapangsa dengan leluasa menjalankan pekerjaannya membersihkan calon-calon korbannya. Malam mulai turun perlahan-lahan. Suasana Majapahit sunyi sepi mencekam. Di jalan-jalan dan lorong-lorongnya tak ada yang berani lalu lalang. Semua warga kota diam di rumah masing-masing. Rabanyak dan Rapangsa beserta prajurit pilihannya mulai menjalankan operasinya. Sementara di istana Majapahit, Rakuti dan Wong Agung tengah terlibat dalam suatu percakapan sehubungan dengan rencana pembersihan para pejabat dan penggawa tinggi kerajaan. Kau pintar, Kuti. Memang sudah selayaknya sekarang ini kau adakan pembersihan besar-besaran. Karena kalau terlambat, kita sendiri yang bisa celaka. Singkirkan jauh-jauh para penggawa tinggi dan pejabat bekas Kidipal Jaya Negara. Sebab mereka hanya akan menjadi duri dalam daging. Tetapi Guru, kita membutuhkan orang-orang seperti mereka. Para pemikir dan pekerja yang akan ikut mengatur tata pemerintahan. Itu betul, Rakuti. Bahwa Majapahit ini setelah jatuh ke tanganmu membutuhkan penanganan para pemikir untuk membangun tata pemerintahan. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Namun bila kelaknya mereka akan menikam dari belakang, kau juga akan celaka. Kau harus lebih berhati-hati, Rakuti. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang, maka akan semakin banyak bahaya yang mengintai dan mengancamnya. Siapapun patut dicurigai. Itu yang penting. Dan jangan segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhi perintahmu. Kau adalah seorang raja. Seorang raja, segala sesuatunya adalah merupakan titah. Dan titah harus dilaksanakan. Jangan menjadi seorang raja yang melempem. Seorang raja harus tegas, wibawa, dan keras. Sebab manusia butuh kekerasan untuk mengaturnya. Tangan besi sangat diperlukan dalam mengatur suatu tatanan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, bukan?
Iya, Guru. Aku mengerti. Bagus. Itu tandanya kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan dalam kedudukanmu sebagai Raja Majapahit. Dan yang perlu kau ingat, Rakuti, mempertahankan jauh lebih sulit daripada merebut. Kau sendiri sudah membuktikannya, bukan? Akan kupertahankan hingga darah penghabisan apa yang kuraih ini. Rakuti Raja Majapahit adalah Rakuti yang tak terkalahkan. Apa, Rakuti? Malam-malam begini masuk ke bilikku. Guru, aku tidak bisa tidur. Apa lagi yang kau pikirkan? Bukankah sekarang ini kau sudah menjadi raja, penguasa tertinggi di Majapahit? Seperti kata Guru, semakin tinggi pangkat dan kedudukan seseorang, semakin tidak tenanglah dirinya, kehidupannya. Itu resiko dari sebuah pilihan. Kau telah memilih hidup sebagai raja, seseorang yang mempunyai kekuasaan tak terhingga. Sebab itulah kau harus berani menanggung resiko besar maupun kecil. Iya. Apakah kau takut ada yang berkhianat? Aku takut. Entah dari golongan rakyat jelata, para perwira maupun pejabat atau penggawa tinggi, di saat-saat tertentu berani memberontak. Hal seperti itu tak perlu kau risaukan. Siapapun yang kau curigai, sikat saja. Dan bukankah ini sudah dimulai oleh Rabanyak dan Rapangsa? Itulah yang menyebabkan aku tidak bisa tidur, Guru. Selalu saja ada bayangan-bayangan ketakutan dan kekhawatiran gagalnya pekerjaan Rabanyak dan Rapangsa. Tidak usah terlalu dipikirkan, benar. Mereka pasti bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Besok pagi pasti sudah terjadi gegeran di Majapahit ini, karena beberapa bekas pejabat dan penggawa tinggi kedapatan tewas di tempatnya masing-masing atau lenyap tanpa bekas. Rakuti, untuk para pejabat atau penggawa tinggi yang memelas minta diampuni, karena kita butuh tenaga-tenaga andal menata pemerintahan, sebaiknya beri mereka ampun dan manfaatkanlah keahliannya. Hanya saja harus tetap diawasi dengan ketat. Baik, hati-hati Rabanyak, karena pekerjaan ini harus kita selesaikan secepat mungkin. Iya. Prajurit, iya. Pasukan kita bagi dua. Yang ikut aku masuk lewat pintu depan, dan yang bersama Rapangsa ikut lewat pintu belakang. Hati-hati. Ayo, hati-hati yuk. Rumah kediaman pejabat bekas pemerintahan Jayanegara itu sunyi sepi tanpa pengawalan. Yang ada hanya beberapa tukang pukul atau penjaga bayaran yang kemahirannya dalam olah kanuragan tidaklah seberapa dibanding para prajurit pilihan Rabanyak dan Rapangsa. Seorang penjaga atau tukang pukul memergoki berkelebatnya sesosok bayangan hitam yang melintas cepat dan mengendap-endap. Hai, siapa itu? Berhenti! Diam di tempat, atau kau kubunuh. Demit elek! Kau pikir siapa aku, ha? Kalau ku bilang diam, diamlah. Jangan membangunkan majikanmu. Nanti kau sendiri yang akan repot. Sombong sekali kau ini. Kau prajurit Majapahit? Ya, aku prajurit Majapahit. Apakah ada surat perintah dari Gusti Jayanegara? Sekarang bukan zamannya Jayanegara. Kalau begitu, kau pasukan pemberontak. Kau pasti hendak mendusta nyawa majikan. Sudahlah, diamlah saja. Kau ingin selamat, bukan? Aku bukan orang yang mengemis belas kasihan. Kalau begitu, kau ingin mampus rupanya. Terjadilah pertarungan antara prajurit pilihan dengan
lama, karena sang prajurit memang ada di atas kepandaian penjaga itu. Dengan sekali libas saja, sang penjaga terjengkang bermandikan darah. Sudah aku peringatkan, tak usah ikut campur dalam urusan ini. Sekarang rasakan sendiri olehmu. Pergilah kau segera mendahului majikanmu. Itu menusukkan sekali lagi mata pedangnya tepat ke ulu hati sang penjaga. Maka tamatlah riwayat sang penjaga setia itu. Dia jatuh tak bergerak lagi. Sekira prajurit tadi berlari kecil dan mengendap-endap menyusul rekan-rekannya. Sebentar kemudian, dia telah tiba di tempat teman-temannya mengepung sebuah ruangan pribadi seorang pejabat kerajaan. Hei, prajurit, dari mana kau? Maaf Tuan Rabanya, saya terpaksa berurusan dengan seorang penjaga Wisma. Sudah kau bereskan dia? Sudah Tuan. Bagus. Cepat ambil posisi. Kita segera membereskan pejabat yang ada di dalam bilik ini. Baik Tuan. Nah, siapakah pejabat calon korbannya itu? Dan berhasilkah mereka dalam melaksanakan tugasnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.